Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ayuhal musyahidun al-kiram, para mirsa Abqari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para santri Ma'had Al-Abqari kampus 1, kampus 2 dan juga kampus Sumedang yang sedang mengikuti kajian ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat kembali berjumpa melalui live streaming siaran langsung channel Abqari TV, baik yang melalui Facebook maupun YouTube. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam limpahan rahmat, barokah, inayah dan taufiknya. Mudah-mudahan kita selalu tetap istiqomah. Baik, mirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana diketahui sesuai dengan judul Abqari TV ya, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih puasa ya, madhab Imam Asy-Syafi'i di hari ini, pertemuan yang kedua. Alhamdulillah bersama guru kita tentunya Al-Mukarram Ustaz Robi Pamungkas. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian sebagaimana kemarin sudah diawali, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian di hari ini, yaitu kajian fikih puasa Ramadan. Baik mirsa, sebelum itu mari kita awali terlebih dahulu seperti biasa dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ridhonya dan memberikan kepada kita kemudahan dalam kajian ini. Amin. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah bi barakati umil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum itu pemirsa, kami ingatkan kembali bahwasanya Ma'had Al-Abqari sedang melaksanakan proyek pembangunan Masjid Kampus 2 Ma'had Al-Abqari Serang, Banten, dan juga kami sedang melaksanakan pembangunan asrama putra dan santri putra, dan juga pembangunan rumah para guru Ma'had Al-Abqari. Oleh karena itu, mohon doanya dari para pemirsa sekalian, dan kami masih membuka peluang untuk Bapak Ibu sekalian para donatur untuk bersama-sama berwakaf dengan bersama Ma'had Al-Abqari untuk melanjutkan proyek investasi akhirat. Mudah-mudahan sebagian harta yang kita wakafkan menjadi pahala investasi yang akan kelak terus mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah. Amin. Baik mirsa yang dirahmati Allah, langsung saja mari kita sama-sama simak kajian fikih puasa madhab Imam Asy-Syafi'i bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Robi Pamungkas. Kepadanya kami persilahkan. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanun nabiyya, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil kibari al-muttasifu kibar as-sabiyya. Wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi alladhina lam yaf'alu syai'an fariya. Shadaqallahu al-azim. Amma ba'd, laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan kedua dari kajian fikih puasa dalam madhab Syafi'i. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pemirsa Abqari TV yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga para santri Ma'had Al-Abqari yang berada di studio. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sekarang berkaitan dengan penetapan bulan Ramadan ya, penetapan bulan Ramadan. Dan ini adalah pembahasan yang cukup banyak menimbulkan polemik biasanya. Terkhusus lagi adalah dalam madhab Syafi'i, karena dalam madhab Syafi'i sendiri
dalam penetapan awal bulan Ramadan itu menganut teori tentang masalah ittihadul matla atau kesatuan matla. Nah, yang biasanya akan senantiasa menimbulkan polemik, akan menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Apa saja yang akan kita bahas? Nanti kita akan membahas tentang penetapan bulan Ramadan itu dalam mazhab Syafi'i ternyata tidak semudah yang sebagaimana kita bayangkan. Ya. Ada beragam penetapan bulan Ramadan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, bagi yang sudah punya kertasnya bisa melihat sendiri bagaimana kemudian penetapan bulan Ramadan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Kita bisa lihat dalam slide ya. Jadi penetapan awal bulan Ramadan itu dilakukan dengan salah satu dari 5 hal. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu penetapan bulan Ramadan itu bisa dilakukan dengan 5 cara atau 5 hal. Ya. 2 diantaranya bersifat umum, yaitu berlaku untuk semua. Jika sudah ditetapkan oleh seorang qadhi hakim bahwa hilal sudah terlihat, maka itu berlaku bagi semua. Nah, bagi semuanya pun itu dibatasi nanti. Nah, 3 bersifat khusus, yaitu hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja, tidak berlaku umum. Ya. Next. Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi kalau kita lihat bagiannya, penetapan bulan Ramadan bersifat umum itu yang pertama adalah terlihatnya hilal. Nah, yang kedua itu adalah sempurnanya hitungan Sya'ban menjadi 30 ya, atau menggenapkan Sya'ban. Itu berlaku umum, bersifat umum. Artinya kalau ada orang yang sudah bersaksi dia melihat hilal, maka itu berlaku untuk semua orang. Yang kedua adalah menggenapkan Sya'ban. Jadi kalau seandainya hilal tidak terlihat, maka Sya'ban pun digenapkan. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fa iddata Sya'ban 30. Jadi kalau terhalang oleh mendung, tidak terlihat hilalnya, maka genapkan Sya'ban itu menjadi hitungan 30. Itu bersifat umum. Artinya kalau sudah terlihat hilal oleh seseorang, maka berlaku untuk semua kaum muslimin. Kalau tidak terlihat hilalnya karena mendung, maka itu juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin dengan apa? Dengan menggenapkan Sya'ban menjadi 30. Nah, sedangkan yang bersifat khusus, yang pertama adalah melihat hilal. Melihat hilal secara individu. Jadi seseorang melihat hilal, tetapi dia itu adalah termasuk orang yang persaksiannya tidak diterima. Contohnya perempuan, orang fasik, atau anak kecil. Ya, dia secara kriteria seseorang yang melihat hilal itu ditolak. Karena nanti kita akan bahas apa saja kriteria orang yang sah melihat hilal itu. Nah, salah satu kriteria yang tidak sah orang itu melihat hilal itu adalah perempuan atau orang fasik atau dia anak kecil. Persaksiannya tidak sah. Nah, tapi dia bagi orang yang melihatnya, contohnya perempuan melihat hilal, persaksian ditolak, tapi dia boleh mengamalkan mengamalkan penglihatan dia sendiri untuk dirinya sendiri, dan orang-orang yang meyakini akan kepercayaan itu kepada si perempuan itu. Nah, tapi tidak berlaku umum, hanya untuk dia dan orang yang mempercayainya. Itu yang pertama dalam hal bersifat khusus. Kedua, mendapatkan informasi hilal. Contohnya kita nggak melihat hilal langsung, tapi kita mendapatkan informasi dari orang yang terpercaya sikoh bahwasanya hilal telah terlihat. Maka kita boleh berpuasa berdasarkan informasi ini. Tapi ini hanya berlaku khusus bagi orang yang mempercayai bahwa orang yang mengatakan hilal telah terlihat itu adalah orang yang sikoh. Nah, tapi tidak berlaku umum. Tidak berlaku umum. Terus yang ketiga adalah ijtihad. Seperti orang yang dipenjara. Orang yang dipenjara atau disekap di suatu daerah tertentu, di suatu tempat tertentu, dia tidak bisa melihat hilal dan tidak bisa melihat informasi hilal. Jadi dia berijtihad sendiri, ini sudah masuk Ramadan atau belum. Nah, nanti ada rinciannya. Itu juga hanya berlaku untuk diri sendiri, tidak berlaku umum. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang hilal yang bersifat umum. Ya, hilal yang bersifat umum. Ya, yang bersifat umum yang pertama itu adalah terlihatnya hilal. Jika di suatu daerah hilal sudah terlihat, maka wajib semua penduduk daerah tersebut berpuasa besok harinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah. Maksud berbuka di sini adalah berhari raya karena melihat hilal juga. Fa in gumma 'alaikum, jika terhalang oleh kalian si hilalnya karena mendung, cuaca mendung,
awalnya mendung menutupi hilal, fa akmilul iddata salatina, maka sempurnakanlah hitungan itu menjadi 30. Hadis riwayat Muslim. Nah, terlihatnya hilal dapat ditetapkan dengan persaksian satu orang yang adil. Nah, jadi kalau kita buka dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i, dalam hal syurutus syahid ya, syarat-syarat orang yang bersaksi. Jadi hak ya, hak itu dibagi dua. Ada hak yang terkait dengan hak Allah, ada hak yang terkait dengan hak seorang hamba. Kalau hak terkait dengan seorang hamba dibagi 3. Ada terkait dengan masalah harta, ya. Ada yang terkait dengan masalah harta, kemudian ada yang terkait dengan masalah yang biasanya itu selalu diurusi oleh laki-laki, dan ada hak yang biasanya selalu diurusi oleh perempuan. Nah, kalau haknya terkait dengan urusan harta seperti masalah hutang piutang, masalah muamalah, maka saksi yang diperlukan itu adalah wajib 2 orang laki-laki, atau 1 orang laki-laki bersama 2 orang perempuan, atau 1 orang laki-laki bersama sumpah daripada si yang mengklaim. Sedangkan kalau dalam masalah yang biasanya perempuan itu melakukan di situ, yaitu seperti dalam masalah haid, masalah nifas, masalah wiladah, kelahiran, maka ditetapkan 4 orang saksi perempuan. Gak harus ada laki-laki, 4 orang perempuan. Jadi 4 orang perempuan ini bersaksi bahwa dia telah melahirkan pada tanggal ini, bulan ini, jam ini. 4 orang saksi perempuan. Atau 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan, 3. Karena ini adalah sesuatu yang biasanya perempuan banyak melihat, banyak mengalaminya. Yang ketiga, kalau hak tersebut terkait dengan sesuatu yang biasanya banyak laki-laki yang mengalaminya, seperti masalah talak, ya, masalah talak, kemudian masalah hal-hal yang terkait dengan laki-laki lah, talak dan seterusnya. Maka itu ditetapkan saksinya adalah 2 orang laki-laki. Ya. Kemudian ada terkait dengan hak Allah. Kalau terkait dengan hak Allah dalam masalah urusan zina, wajib ada 4 orang saksi laki-laki yang melihat langsung kejadian zina tersebut dengan niat agar menjadi saksi, bukan dengan niat ingin melihat. Kalau dengan niat ingin melihat maka saksinya ditolak karena fasik ketika itu. Yang kedua, kalau hudud terkait dengan selain zina, masalah seperti mencuri, minum khamar, qadhaf, maka cukup 2 orang saksi laki-laki. Jadi terkait dengan hak Allah ini saksi perempuan sama sekali tidak diterima. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan penetapan awal bulan Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i, penetapan awal bulan Ramadan itu cukup hanya 1 orang laki-laki yang adil. Itu berdasarkan sabda Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, akhbartu an-Nabiy SAW. Aku memberitahu kepada Nabi SAW, anni ra'aitu al-hilal, bahwa aku telah melihat hilal. Fasoma, maka Rasulullah pun sholat, wa amara bisyamihi, dan Rasulullah memerintahkan masyarakat untuk puasa karena melihatnya Abdullah bin Umar hilal. Ya, jadi dalam hal penetapan awal Ramadan itu cukup 1 orang laki-laki. Ya. Sedangkan dalam penetapan bulan-bulan selain Ramadan, maka itu harus 2 orang. Contohnya seperti penetapan bulan Sya'ban, Rajab dan seterusnya, itu mesti 2 orang laki-laki adil. Sedangkan dalam hal puasa bulan Ramadan itu cukup hanya 1 bulan Ramadan. Ya. Oke. Dan adil yang dimaksud dalam bab melihat hilal dalam bulan Ramadan itu adalah saksi atau adil dalam hal persaksian, bukan adil dalam riwayat hadis. Jadi adil dalam persaksian itu berbeda dengan adil dalam periwayatan hadis. Adil dalam periwayatan hadis itu kan harus memenuhi 5 syarat. Muslim, balik, berakal, tidak berbuat fasik atau tidak fasik. Yang kelima, tidak cacat muru'ah. Ini 5 kriteria adil dalam riwayat. Artinya walaupun dia perempuan, walaupun dia orang fasik tapi nggak kelihatan fasiknya, maka diterima periwayatannya. Nah, sedangkan adil dalam persaksian, adil dalam syahadah itu syaratnya ada 5 juga. Muslim, balik, berakal, merdeka. Jadi kalau dalam riwayat itu riwayatnya orang budak itu diterima. Tapi dalam persaksian enggak. Muslim, balik, berakal, merdeka.
Ya, laki-laki 6 berarti ya. Adil. Muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Ya, adil yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak berbuat dosa besar, tidak pernah berbuat dosa besar, atau tidak sering berbuat dosa kecil, yang mana dosa kecil itu melampaui ketaatan dia kepada Allah. Nah, kalau ada orang sering berbuat dosa kecil tapi belum melampaui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih adil, belum fasik. Tapi kalau orang sering berbuat dosa kecil dan dosanya melampaui ketaatannya, baru dia jatuh kepada fasik. Fasik. Jadi adil dalam hal persaksian bulan Ramadan itu adalah adil dalam periwayatan. Maka persaksiannya anak kecil, perempuan, orang fasik itu tidak diterima. Ya. Oke. Nah, di HP aja dulu. Kanan. Ada di HP aja. Oke. Jadi adil yang dimaksud dalam bab ini adalah adil dalam dalam syahadat, persaksian ya, bukan adil dalam periwayatan. Nah, adil dalam syahadat yaitu yang memenuhi syarat-syarat saksi, yaitu muslim, lelaki, balik, berakal, rasyid. Ya, rasyid itu bukan safih, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang idiot. Bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, tidak berbuat dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, atau sering melakukan dosa kecil tetapi tidak mengungguli ketaatannya. Itu adil dalam bab syahadah. Maka persaksian seorang perempuan, ya persaksian anak kecil, persaksian orang fasik tidak diterima. Nah, itu yang pertama ya. Next, yang kedua, bersifat umum yang kedua adalah digenapkannya bulan Sya'ban. Terus next. Nah, menggenapkan Sya'ban. Jika hilal tidak terlihat pada malam 30 Sya'ban, maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin. Jadi kalau terhalang, jadi ketika tanggal 29 Sya'ban terus maghrib, setelah maghrib kita melihat hilal. Beberapa saat setelah maghrib itu harus sudah melihat, sudah memperhatikan ada hilal atau tidak. Kayak sabit ya, gitu. Nah, kalau ternyata waktu itu mendung dan di seluruh daerah mendung, maka genapkan menjadi 30 Sya'ban. Berarti besoknya masih 30 Sya'ban. Nah, itu yang bersifat umum. Sekarang yang bersifat khusus. Next. Nah, satu melihat langsung hilal secara mandiri, tetapi ditolak persaksiannya oleh hakim karena tidak memenuhi syarat adil, seperti perempuan, orang fasik atau anak kecil, maka puasa wajib bagi dia besok harinya. Jadi dia boleh mengamalkan apa yang berdasarkan keyakinan dia. Dia sendiri melihat, jadi perempuan contohnya lagi naik motor atau lagi naik apa, tiba-tiba melihat hilal, wah ada hilal. Ya, dia kemudian berpuasa besok harinya berdasarkan keyakinan dia, itu boleh, tapi hanya berlaku untuk dirinya dan orang yang mempercayainya saja. Nah, tidak berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Itu yang pertama. Kedua, mendapatkan informasi bahwa hilal sudah terlihat, maka berlaku hukum terlihatnya hilal bagi mereka yang mengetahuinya dengan syarat orang yang memberi informasi adalah seorang yang adil. Nah, jika orang yang menyampaikannya bukan orang yang adil seperti perempuan dan anak kecil, maka hukum terlihatnya hilal hanya berlaku bagi yang mempercayainya saja. Kayak tadi, ya. Jadi kalau memang yang menyampaikannya adil, maka itu masuk ke dalam nomor 1, berlaku umum ya. Tapi kalau dia adalah tidak memenuhi syarat adil, maka dia tidak berlaku umum, tapi hanya untuk dirinya sendiri dan orang yang mempercayainya. Terus yang ketiga dengan ijtihad, seperti orang yang ditahan dalam penjara atau ditawan musuh, maka baginya boleh berpuasa sesuai dugaannya jika ia berpuasa sebelum masuk Ramadan. Jadi seperti orang yang ditahan dalam penjara atau ditawan musuh, maka baginya boleh berpuasa sesuai dugaannya. Jadi kayak orang nanti kalau di penjara atau dia disekap di ruangan tertentu, dia nggak tahu ini sudah Ramadan atau belum, maka dia boleh berijtihad dengan pendapatnya sendiri, dengan dugaannya sendiri, ini sudah masuk bulan Ramadan atau tidak. Nah, ketentuannya jika ia berpuasa belum. Nah, jika ia berpuasa sebelum masuk Ramadan, maka dihitung sebagai puasa sunnah. Jadi kalau dia puasa tapi belum masuk bulan Ramadan, maka dia dimasukkannya ke dalam hitungan puasa sunnah.
Nah, jika dalam Ramadan dihitung melaksanakan puasa Ramadan. Jika dia puasanya bertepatan dengan bulan Ramadan, maka dia sudah puasa Ramadan. Dan jika setelah Ramadan dianggap sebagai qada puasa Ramadan, kalau dia puasa Ramadannya ternyata setelah selesai Ramadan, maka itu dia dihitung sebagai qada untuk puasa Ramadan yang telah berlalu. Nah, itu kalau ijtihad teks. Terus nah, orang yang berijtihad puasa itu kalau kita simpulkan dalam bagan ya, ini sebenarnya bagan, itu ada 3 keadaan. 1, jika terbukti sebelum Ramadan, maka dihitung sebagai puasa sunnah. Jadi dia menduga udah masuk Ramadan, akhirnya dia puasa Ramadan. Tapi ternyata setelah dia keluar dari penjara, ternyata dia tuh puasa sebelum masuk bulan Ramadan, maka itu semua dihitung sebagai apa? Puasa sunnah. Kedua, jika terbukti puasa dalam bulan Ramadan, maka sah puasanya sebagai puasa Ramadan. 3, jika ia puasanya ternyata terbukti setelah Ramadan, setelah keluar penjara ternyata terbukti dia puasanya setelah masuk Ramadan. Contohnya Ramadan tuh tanggal 1 Mei sampai 29 Mei. Dia Ramadannya bulan Juni contohnya. Maka dia puasa setelah bulan Ramadan. Maka puasa dia dihitung sebagai qada dari puasa Ramadan sebelumnya. Nah, itu. Nah, jika di suatu daerah sudah terlihat hilal, maka wajib penduduk daerah tersebut dan daerah yang satu matla, yaitu daerah yang terbit dan terbenam mataharinya sama untuk berpuasa. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu ru'yah hilal itu tidak berlaku umum, tapi terbatas pada yang satu matla. Matla itu adalah daerah yang sama terbit dan terbenamnya matahari. Jadi kalau daerah terbit dan terbenamnya sama, itu disebut satu matla. Maka kalau terlihat hilal di daerah tersebut berlaku di daerah yang satu matla. Tetapi tidak berlaku bagi daerah yang tidak satu matla. Ya, paham sampai sini? Satu matla. Matla itu adalah tempat tempat terbit dan terbenamnya matahari itu sama atau berbeda sedikit aja, 1 menit atau 2 menit. Ya, kalau sudah berbeda, yang ini setengah jam, ini terbitnya setengah jam dari ini, maka itu bukan satu matla. Contohnya kayak Aceh sama Papua. Aceh sama Jawa juga sama, beda. Di Aceh waktu Indonesia apa? Barat. Ya, di Indonesia Jawa waktu Indonesia apa? Ya, itu beda. Bukan satu matla. Makanya pendapat yang mu'tamad atau pegangan dalam mazhab Syafi'iyah terkait jarak matla adalah sebagaimana yang diambil oleh Imam Nawawi. Berapa? 24 parsah, sekitar 216 km. Ini pendapat mu'tamad mazhab yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Raudhatut Talibin dan juga dalam Syarah Al-Muhadzab. Ini menyelisih pendapat beliau sendiri dalam Syarah Sahih Muslim. Kalau dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan matla itu adalah batasannya dengan qasr, berarti sekitar 85 km atau 142 km. Tapi yang mu'tamad adalah tidak mungkin satu daerah dengan daerah lain itu beda matla, kecuali pasti dia jaraknya sudah melebihi 24 farsakh atau sekitar 216 km. Berarti kalau dari sini ke mana? Dari Serang ke mana? Sekitar ke Jawa Tengah juga sudah lebih daripada 216 km. Maka itu sudah beda matla dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Di dalam kitab ini, dalam kitab Bushra Al-Karim Syarah Masailut Ta'lim juga disebutkan pendapat yang mu'tamad itu adalah tidak boleh lebih daripada 24 farsakh. Ini berbeda dengan pendapatnya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu berpendapat jarak matla itu adalah jarak qasr. Ya, kalau sekarang sekitar 85 km. Berarti kalau lebih daripada 85 maka bukan termasuk satu daerah. Cuman pendapatnya mu'tamad berapa? 24 farsakh. 24 farsakh. Nah, jadi kebayang ya kalau di Indonesia berapa matla itu? Banyak. Ya, jadi kalau mau konsisten dengan mazhab Syafi'i, maka dalam satu negara Indonesia itu bisa banyak beragam puasanya. Aceh mungkin hari Senin, ya Medan hari apa, ya Jawanya kapan. Oh, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur juga beda-beda. Kalimantan beda, Sulawesi beda, Papua beda. Kalau mau ngikutin mazhab Syafi'i. Next. Nah, apa dalilnya yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i bahwasanya ru'yah hilal itu hanya berlaku bagi yang satu matla? Dalilnya adalah ini. Ya, hadis
riwayat siapa ini, coba next. Hadis riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini hadisnya panjang sekali. Jadi ini ada yang kepotong hadisnya. Ya. Di situ benar enggak di situ? Langsung akhir syahr. Ya. Ya. Ya, ada yang kepotong ini. Kita langsung terjemahnya aja. Jadi sesungguhnya Ummu Fadl binti Al-Haris telah mengutus siapa? Mengutus Quraib ya, mengutus Quraib menemui Muawiyah bin Abu Sufyan di mana? Di Syam. Berkata Quraib, lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan semua keperluannya dan tampaklah olehku bulan Ramadan. Jadi dia lagi berjalan dan dia melihat hilal. Karena ketika itu bumi itu masih sehat, jadi awan itu masih cerah, nggak seperti sekarang. Susah melihat hilal kalau secara dengan mata telanjang itu susah. Kalau zaman dulu masih ya cerah, jadi melihat hilal itu bisa dengan mata telanjang tanpa harus pakai teleskop dan sejenisnya. Jadi dia dan tampaklah olehku bulan Ramadan, sedang aku masih di Syam. Jadi dia masih di Syam melihat bulan Ramadan hari Jumat itu, Jumat malam. Dan aku melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Ya malam Jumat itu bukan Kamis malam ya, Jumat malam maksudnya. Paham ya? Nah, kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Berarti dia melihat hilal di awal Ramadan Jumat malam. Di akhir Ramadan pergi ke mana? Ke Madinah. Ya. Ini harus dipahami baik-baik. Kemudian di akhir Ramadan dia pergi ke mana? Ke Madinah. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepada aku tentang beberapa hal. Kemudian ia menyebutkan tentang hilal. Lalu ia bertanya, kapan kamu melihat hilal Ramadan? Jawab aku, yaitu si Quraib, sahabat Quraib ini, kami melihatnya pada malam Jumat. Ia bertanya lagi, engkau melihatnya sendiri? Jawab aku, iya. Dan orang banyak juga melihatnya. Lalu mereka puasa dan Muawiyah sebagai gubernur Syam ketika itu juga puasa. Maksudnya memberitakan masyarakat puasa. Nah, ia berkata, jawabku, iya. Ya, ia berkata, tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Siapa itu? Abdullah bin Abbas. Jadi di awal Ramadan si Quraib itu melihat hilalnya Jumat malam. Sedangkan di Madinah, penduduk Madinah melihat hilal itu Sabtu malam. Jadi ketahuan mana dulu tuh yang Idul Fitri itu? Penduduk Syam. Ya, kalau penduduk Madinah berarti lagi masih melihat hilal, ada atau tidak? Paham enggak? Ya. Nah, maka senantiasa kami berpuasa, kata Abdullah bin Abbas, sampai kami sempurnakan 30 hari atau sampai kami melihat hilal bulan Syawal. Berarti ketika itu posisi Abdullah bin Abbas masih memperhatikan ada hilal atau tidak. Sedangkan kalau mengikuti hilalnya Muawiyah, seharusnya ketika itu sudah Idul Fitri. Paham enggak? Karena sudah 30 Ramadan, besoknya Idul Fitri. Nah, kalau bagi penduduk Madinah itu baru 29 Ramadan. Besoknya bisa terlihat hilal buka puasa, bisa digenapkan 30 Ramadan. Nah, Quraib ini bertanya, apakah tidak cukup bagimu ru'yah penglihatan dan puasanya Muawiyah? Jawabnya tidak. Hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Madzhab Syafi'i mengambil pendapat ini bahwa hadis ini adalah hadis walaupun mauquf tapi marfu'un hukman. Hadis ini mauquf disandarkan kepada sahabat, tapi secara hukumnya adalah marfu, yaitu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi karena menggunakan lafaz hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Berdasarkan dalil ini, Madzhab Syafi'i itu menetapkan adanya matlaq, bahwasanya ru'yah hilal itu tidak berlaku umum, tapi hanya berlaku bagi yang daerahnya satu matlaq. Faham? Nah, cuma nanti memang hadis ini ya kalau kita mau sedikit keluar dari madhab Syafi'i, kita lebarkan ke 4 madhab, bermasalah karena bermasalahnya adalah hadis Rasulullah SAW itu umum kan sebelumnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu hadis Nabi yang langsung dikatakan oleh Nabi. Hadisnya bersifat umum. Sumu, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian melihat hilal. Itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Perintahnya sumu antum. Artinya kalau sudah satu orang muslim melihat hilal maka berlaku untuk semua tanpa ada batasan pakai matlaq atau tidak, berlaku umum. Nah, sedangkan hadis ini kan hadis ini tidak menampilkan sabda Nabi, tapi ini adalah bagaimana Abdullah bin Abbas itu memahami sabda Nabi. Sedangkan hadis tadi kan sumu li ru'yatihi itu lafadznya umum.
Karena disandarkan kepada antum, sumu, berlaku umum. Hadis ini tidak bisa mengkhususkan keumuman hadis yang tadi. Kenapa? Karena hadis ini yang hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan lafaz Rasulullah, tidak menyebutkan sabda Nabi itu yang bagaimana sehingga bisa mengkhususkan keumuman hadis tadi. Sedangkan hadis ini hanya mengatakan begitulah Rasulullah memerintahkan kami. Pertanyaannya Rasulullah memerintahkan kami itu yang bagaimana? Yang seperti apa Rasulullah memerintahkannya itu? Nah, maka ini menurut Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, ya. Begitu juga yang dikutip oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi Syarah Jami' Tirmidzi. Hadis ini tidak bisa menjadi taksis daripada sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kenapa? Karena hadis ini tidak menampilkan bagaimana sabda nabinya, tapi menampilkan pendapatnya Abdullah bin Abbas tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai ini? Selain ini juga masih belum jelas kenapa Abdullah bin Abbas menolak ru'yahnya Quraib yang di mana? Di Syam. Berarti kenapa ditolak? Apakah karena batasan jauh? Nah, jauh itu batasannya apa? Gak dijelaskan. Kalau jauh itu batasannya apa? Seperti apa batasan jauh itu? Apakah jauhnya antara dua daerah, antara dua negeri, atau antara apa? Makanya dalam mazhab Syafi'i sendiri pun berbeda-beda terkait dengan masalah jarak ini. Ada yang menurutnya jaraknya matla, ada yang menurut jaraknya adalah qasr, dan seterusnya. Beda-beda. Kenapa? Karena hadis ini pun tidak menjelaskan antara Madinah sama Syam itu kenapa tidak bersatu dalam hal ru'yah itu, alasannya apa? Kalau jauhnya yang seperti apa? Berarti kan kalau begitu pakainya ijtihad. Nah, ijtihad tidak bisa mengkhususkan nas. Yang Nabi SAW secara jelas mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Selain memang nanti kalau ada seorang khalifah, sebenarnya perdebatan ini selesai dengan kaidah amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam itu menghilangkan perbedaan. Jadi imam nanti mengadopsi hukum bahwa ru'yatul hilal adalah berlaku secara global. Artinya kalau satu orang muslim sudah melihat hilal maka berlaku untuk semua. Bisa. Nah, nanti tentang masalah ru'yatul hilal ini memang ada 3 permasalahan. 1 masalah fikihnya, 2 masalah astronomisnya, yang ketiga adalah masalah politiknya. Karena Malaysia dan Indonesia, Kalimantan dan Selangor ya, itu berdekatan, satu matla bahkan. Tapi kadang beda puasanya gara-gara yang satu Indonesia, satu Malaysia. Jadi kita sebenarnya matlanya ikuti yang mana? Ya, kalau kita mau kembali kepada dalil Nabi sebenarnya berlaku umum. Ya, ala kulli hal ini adalah pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita mau konsisten dengan mazhab Syafi'i pun harusnya Indonesia itu beragam puasanya. Nah, faktanya kalau sudah ditetapkan oleh Kemenag terlihat hilal berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, jadi nggak konsisten. Walaupun memang nanti katanya ada pendapat lain daripada mufti Yaman. Kalau dia satu pemerintahan maka berlaku juga untuk daerah tersebut. Ya, wallahu alam apa landasannya. Tapi ala kulli hal ini yang mu'tamad yang ada dalam berbagai macam kitab mazhab Syafi'i bahwasanya ru'yah itu hanya berlaku kalau satu matla. Next. Nah, berdasarkan itu ya, berdasarkan bahwasanya bahwa dalam mazhab Syafi'i itu pendapat mu'tamad adalah satu matla, maka ada masalah ini. Nah, pertanyaannya begini, jika orang berpuasa berdasarkan informasi dari orang yang dipercaya, lalu setelah 30 hari belum terlihat hilal, apakah boleh baginya berbuka? Jadi kalau dia berpuasa dengan cara tadi, dia melihat informasi dari orang lain, dia nggak melihat langsung hilal, tapi dia mendapatkan informasi dari orang yang dipercaya bahwasanya hilal telah terlihat, dan ini sudah 30 hari berlalu gitu, artinya besok 31 gitu. Hilal belum terlihat juga, bagaimana? Jawabnya, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Ahwadi, dalam Tuhfatul Muhtaj, baginya tidak boleh berbuka karena berpuasa berdasarkan kepercayaan pada orang yang membawa informasi bukanlah termasuk hujah syar'i. Sedangkan ia berpuasa sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, sedangkan menurut Imam Romli boleh baginya berbuka dengan syarat secara sembunyi. Ya, itu perbedaan antara Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Beda kalau dia puasa pertamanya menggunakan hujah syar'i, apa itu? Satu orang adil yang melihat hilal. Maka itu baginya boleh berbuka karena sudah 30 hari Ramadan. Besoknya berarti sudah 1 Syawal. Tapi kalau dia berpuasanya karena mendengar informasi dari orang yang adil, yang mana orang tadi belum tentu melihat hilal langsung, maka kalau sudah 30 hari, boleh nggak dia berbuka puasa besoknya?
Maka kata Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Sampai benar-benar ada orang yang mengatakan setelah melihat hilal Syawal. Kalau kata Imam Romli boleh, tapi harus sembunyi. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua ini masalah yang unik kalau dalam mazhab Syafi'i. Jika seseorang bersafar ke daerah lain pada akhir Sya'ban dan dia dalam keadaan berpuasa karena telah terlihat hilal, kok Sya'ban? Itu bukan Sya'ban, bukan Ramadan ya. Ya itu salah ya, bukan Sya'ban, Ramadan. Jika seseorang bersafar ke daerah lain pada akhir Ramadan dan dia dalam keadaan berpuasa karena telah terlihat hilal. Sedangkan daerah yang ia tuju penduduknya belum berpuasa. Ya. Jika seseorang bersafar ke daerah lain pada akhir Sya'ban dan dia dalam keadaan berpuasa karena telah terlihat hilal. Sedangkan daerah yang ia tuju penduduknya belum berpuasa karena tidak terlihat hilal. Jadi dia sudah puasa karena sudah terlihat hilal. Jadi dia 29 Sya'ban sudah kelihatan hilal nih di daerah dia di Serang sudah kelihatan hilal. Berarti besok itu puasa Ramadan. Nah pas tanggal 29 malamnya dia pergi ke daerah lain yang di daerah itu belum terlihat hilal. Yang tentunya beda satu matla ya, beda matla itu. Contohnya dari Serang dia pergi ke Jogja malam-malam sampai ke Jogja pagi hari. Di pagi hari ternyata orang Jogja itu tidak melihat hilal. Ya. Gimana dong? Atau dia dalam keadaan tidak berpuasa karena tidak terlihat hilal, atau dibalik. Dia pas di sini 29 Sya'ban hilal nggak kelihatan, maka besok digenapkan menjadi 30 Sya'ban. Kemudian malam harinya dia pergi ke Jogja. Di Jogja ternyata sudah kelihatan hilal, berarti besoknya puasa. Nah, maka apa hukum baginya? Kita lihat jawabannya. Jika penduduk daerahnya berpuasa, yang pertama ini, maka ia wajib ikut bersama mereka untuk berpuasa. Jadi kalau dia di sini nggak berpuasa, nggak terlihat hilal, kemudian dia bersafar ke daerah yang sudah terlihat hilal, maka dia harus ikut puasa bersama daerah tersebut. Walaupun ketika dia berangkat di daerahnya tidak terlihat hilal. Tetapi jika penduduknya tidak berpuasa, kayak kita dari sini puasa, di sana nggak puasa, maka boleh berbuka baginya menurut Imam Ar-Romli. Dan tidak boleh berbuka menurut Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena ia berpuasa berpegang pada keyakinan yang telah terlihatnya hilal. Maka ia tidak boleh menyelisihinya hanya karena sampai ke daerah yang lain. Nah, itu perbedaannya. Nah, masih masalah ini. Nah, jika seseorang bersafar di akhir bulan Ramadan, kalau tadi di akhir Sya'ban atau awal Ramadan. Jika seseorang bersafar di akhir bulan Ramadan ke daerah lain dan ia mendapati penduduknya sudah berbuka, ya, dia ketika bersafar dari daerah dia masih Ramadan, ke daerah lain ternyata daerah itu sudah Idul Fitri, sedangkan ia masih dalam keadaan puasa, atau ia dalam keadaan sudah berbuka, sudah Idul Fitri, safar ke daerah lain ternyata masih berpuasa karena belum terlihat hilal. Bagaimana hukumnya? Kita lihat jawabannya. Menurut Ibnu Hajar dan Ar-Romli, dalam kedua keadaan tersebut ia wajib mengikuti penduduk daerah tersebut. Kenapa? Karena ia sudah menjadi bagian dari mereka. Ya. Begitu. Itu perbedaannya. Ya, sampai sini dulu lah. Ada yang ditanyakan? Ya. Silakan pemirsa, kita buka atau kita persilakan bagi pemirsa yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom komentar biar seru ya, biar hidup. Silakan santri yang mau bertanya boleh mengacungkan tangan. Ada santri yang di sini ya, santri yang di tempat lain ya boleh lah nanti ya. Silakan, ada nggak? Bagi santri ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya mengawali Zat ya, sambil menunggu pertanyaan. Ada? Oh ada. Ya boleh ditulis. Baik Mirsa, kita bacakan dulu pertanyaan dari santri yang sudah dituliskan ya, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa. Bismillah, langsung saja saya bacakan pertanyaannya.
tadi kan puasanya orang yang ditawan sebelum Ramadan itu sunnah, sedangkan dia tidak tahu kalau puasa Ramadan itu sunnah karena sebelum Ramadan. Terus puasa Ramadan yang sisanya tadi itu Ustaz, yang awal itu bagaimana, kan pasti kurang puasa Ramadannya. Ya. Mungkin di tengah-tengah itu Ustaz. Jawabannya ya dikodok. Dikodok. Karena kan dia meninggalkan bulan Ramadan. Tapi kan dia meninggalkan karena ada uzur. Maka wajib dikodok. Dikodok di hari lain. Ya. Ya, dikodok berarti ya. Siap. Begitu ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jadi tadi itu ada lafadz yang berbunyi jika di suatu daerah hilal sudah terlihat, maka wajib semua penduduk daerah tersebut berpuasa besok harinya. Berarti berlaku juga untuk penetapan hari raya. Nah, bagaimana dengan kasus hilal sudah terlihat di Arab, tapi Indonesia belum? Apakah kita wajib juga lebaran besok, sedangkan di Indonesia belum terlihat? Ya, itu kan tadi. Ya, kalau berdasarkan mazhab Syafi'i maka tidak wajib karena beda matla, jauh Arab Saudi sama Indonesia. Arab Saudi sama Mesir aja udah beda kalau mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita mau mengikuti ru'yah global, yaitu satu ru'yah berlaku untuk seluruh dunia, maka kalau terlihat hilal di Arab Saudi ya berlaku bagi Indonesia. Karena Indonesia sama Arab Saudi itu masih satu malam, satu siang yang sama. Cuman beda 4 jam aja. Indonesia lebih cepat 4 jam dari Arab Saudi. 4 jam lebih cepat. Jadi kalau di sini jam 9, di Arab Saudi masih subuh ya. Ya gitu. Maka harusnya kalau sudah terlihat hilal di Arab Saudi ya di sini juga. Ya, jadi contohnya di Arab Saudi terlihat hilal jam pada maghrib ya, di Indonesia paling jam 10 malam. Harusnya besok juga sudah Ramadan, sudah Syawal, sudah Idul Fitri. Kalau mau ngikutin ru'yah global. Dan lebih cocoknya begitu juga pandangan madhab ulama Syafi'iyah mu'asirin yang kontemporer, memang lebih baiknya kita mengikuti ru'yah global demi kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Karena ini adalah syiar Islam. Coba bayangkan bagaimana syiar Islam itu Idul Fitri beda-beda. Daerah ini hari ini, daerah ini besok. Itu kan kelihatan bagaimana kaum muslimin itu saling berpecah belah. Nah, maka sudah seyogianya semestinya disatukan saja menjadi ru'yah global demi syiar ini kelihatan bahwa kaum muslimin itu satu kesatuan. Makanya masalah begini sebenarnya selesai kalau ada khalifah, karena dalam kaidah fikih amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam itu mengangkat, menghilangkan perbedaan. Makanya dalam kitab Fathul Bari pun disamakan. Ada beberapa pendapat ulama yang berpendapat kalau imam sudah memutuskan itu berlaku untuk seluruh daerah yang dikuasainya. Ya, maksud imam di sini itu apa? Khalifah, bukan imam sekarang ya, khalifah. Karena amrul imam nafidun batinan wa zahiran. Perintah imam itu wajib dilaksanakan baik secara zahir ataupun secara batin. Tapi khalifah ya, bukan imam sekarang. Khalifah. Makanya kalau ada khalifah selesai perkara sebenarnya. Gitu. Ya. Untuk pertanyaan ini Ustaz, terkait di YouTube Ustaz, ada yang sudah masuk, kita bacakan Ustaz. Mohon bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bila terjadi perbedaan awal Ramadan antara Depak dengan Ramadan sedunia, ya, mungkin seperti apa itu Ustaz? Ramadan sebelumnya. Ramadan sedunia itu maksudnya global maksudnya Ustaz. Mungkin yang dimaksud ini ketika perbedaan antar negara mungkin sama saja Ustaz. Ya. Sebetulnya makanya tadi penetapan awal bulan Ramadan dan awal Syawal itu kan karena ada 3 aspek, 3 faktor. Satu masalah fikihnya. Masalah fikihnya memang ada perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Dalam mazhab Maliki berpendapat bahwasanya ru'yah global. Walaupun Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan ijma enggak ada ru'yah global. Tapi itu dibantah oleh para ulama. Karena ijma itu mestinya tidak ada yang menyelisihinya. Kan kita udah belajar ya di Waraqat, ijma itu apa? Ijma itu kan ittifaqu al-ulama al-mujtahidin fi asrin ya, ala hadisatin syar'iyyatin. Jadi yang namanya ijma itu adalah kesepakatan ulama mujtahid ya dalam suatu masa terkait dengan satu masalah. Artinya kalau ada 1, 2, 3, 4 yang menyelisihi, maka tidak sah ijma'nya. Paham?
Nah ini perkara yang itu banyak ulama yang berbeda. Kenapa Imam Ibnu Abdul Jabbar mengatakan ini sudah ijma? Nah ini cacat secara pendalilan, karena ijma itu gak boleh ada yang menyelisihi. Sedangkan ini banyak yang menyelisihi. Ya, itu dikatakan oleh Imam Syaukani dalam Nailul Autor ya. Jadi itu satu. Memang ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah penetapan awal bulan Ramadan. Yang satu menggunakan satu matla, yang satu menggunakan ru'yatu global. Yang kedua adalah masalah astronomis. Memang secara astronomis ya, kalau Ustadz kan, kalau Al-Fakir ini nggak bisa menerangkan jauh panjang lebar terkait dengan masalah astronomis. Tapi memang kenyataannya ada di daerah-daerah tertentu bedanya itu jauh. Jadi bisa jadi orang tuh nge-zoom ya di Finlandia atau di mana ya. Kita nge-zoom hari ini hari apa ini? Minggu. Sedangkan yang di sana itu dari Senin siang. Kita masih Minggu. Ada yang begitu memang. Ada yang begitu. Ini juga problem kalau nanti ru'yah global. Karena sekarang kita Idul Fitri, dia udah besok. Nah gimana? Kita Idul Fitri hari Minggu nih. Dia sudah hari Senin. Ini juga problem. Dan memang ada daerah yang seperti itu. Nah yang ketiga adalah masalah politik, yaitu penetapan ru'yah hari ini terpengaruh oleh masalah politik batas tapal negara. Indonesia sama Malaysia, Kalimantan sama Malaysia ya Selangor itu berdekatan, satu matlah harusnya, tapi ternyata berbeda. Padahal satu matlah. Apa yang memperbedakan mereka? Masalah politik. Jadi kalau kita mau bingkai semuanya, ternyata penetapan awal bulan Ramadan itu kompleks. Makanya perdebatan ini sekali lagi akan selesai kalau ada khalifah. Karena nanti pendapat khalifah akan menseragamkan semua. Udah, pakai ru'yah global, selesai. Adapun yang di daerah yang contohnya dia harinya duluan, jadi kita Minggu dia udah Senin. Ya sudah, dia sendiri aja berlaku untuk dirinya Idul Fitri pada hari itu. Ya pengecualian, gak jadi masalah karena memang secara astronomis sudah begitu. Gak bisa diotak-atik sebagaimana daerah yang gak ada malamnya. Gimana buka puasanya? Yang ikutin daerah yang terdekat. Gitu. Ya, jadi kalau sekarang kalau terjadi perbedaan antara pemerintah sama ru'yatul global, kita ngikutin mana? Ya wallahu a'lam bishawab, kita ngikutin ru'yatul global. Kenapa? Karena secara pendalilan lebih kuat dan secara penetapan pemerintah itu tidak jelas pijakannya. Karena apa? Kalau kita bahas pemerintah ngikutin madhab Syafi'i, enggak juga toh. Karena dalam madhab Syafi'i harusnya satu matla. Kalau mau ngikutin satu matla kan tadi tidak boleh lebih daripada 24 farsyah. Berapa? 216 kilo. Itu pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Ya. Masalahnya Indonesia menerapkan itu enggak. Tapi menerapkannya adalah satu kepemimpinan, satu penguasa. Nah, ya memang ada yang berpendapat seperti itu ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita milihnya adalah ru'yatul global. Ya. Begitu. Baik. Dan satu lagi Ustaz dari Ibu Indah Sapta Aryani, Ustaz, jika safar dan beda matla, bedanya cuma 3 sampai 4 jam mungkin ya. Buka puasanya mengikuti daerah tersebut tidak Ustaz? Mungkin maksudnya sedang puasa lagi safar. Mungkin cuma sekedar bedanya itu 3 sampai 4 jam Ustaz. Ya. Kalau sudah beda matla, ya kalau beda matla kan tadi 200 berapa? 16 kilo. Sudah. Tadi jawabannya. Maka kalau dia bersafar ke daerah, dia masih buka. Bersafar ke daerah sudah berbuka, maka dia sudah menjadi bagian dari orang tadi, maka dia boleh ikut berbuka. Tapi nanti ada ketentuannya. Kalau dia contohnya gini, di awal Ramadan dia melihat hilalnya hari Sabtu, sedangkan di daerah sana hari Jumat, berarti dia sudah ketika dia bersafar ke daerah yang tadi melihat hilalnya hari Jumat sudah berbuka. Nanti bisa jadi dia itu puasanya 29 hari kan, atau 28 hari, paham nggak? Kalau daerah sananya puasa Ramadannya 29 hari, berarti dia 28 hari. Kalau dia puasanya di sana 30 hari, dia 29 hari. Kalau dia bersafar ke daerah yang sudah berbuka dan dia sudah 29 hari, maka sudah selesai. Karena puasa itu kalau nggak 29 nya 30 hari. Karena hitungan Hijriyah maksimal 30 atau 29. Tapi kalau dia bersafar ke daerah yang sudah berbuka dan dirinya baru 28 hari puasa, maka wajib baginya mengqadha satu hari. Karena dalam satu bulan nggak ada 28 hari. Berapa minimal? 29 hari. Jadi kalau dia ketika bersafar ke daerah tersebut dan dia masih 28 hari puasanya, dia buka, tapi dia wajib qadha satu hari. Paham nggak? Ya, itu jawabannya.
Nah ini mungkin masih ada tambahan lagi Ustaz, mohon maaf. Dari Mual Faruk bertanya Ustaz, ru'yat hilal ditentukan oleh mata manusia bukan melihat dengan penglihatan keilmuan seperti hisab misalnya. Bagaimana penjelasan Ustaz? Ya. Apakah memang seperti itu? Antara melihat langsung dengan alat itu bukan sesuatu yang saling bertentangan, tapi itu adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung. Jadi boleh nggak kita melihat hilal pakai teleskop, pakai alat-alat? Boleh, tapi itu bukan sebagai standar menetapkan hilal, tapi itu sebagai alat pembantu agar orang bisa melihat hilal. Karena dalam 4 mazhab, ya ini pendapat jumhur ulama, pendapatnya astronomis itu tidak dianggap dalam hal penetapan awal Ramadan. Contohnya menurut astronomis hilal terlihat pada tanggal 3 Mei. Karena ketinggian hilal berapa derajat dan seterusnya, maka hilal terlihat tanggal 3 Mei. Maka itu ditolak dalam pendapat jumhur ulama. Karena sabdanya jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, karena melihat hilal, bukan karena itu. Kalau fa in gumma alaikum fa aqbilul iddata salasin. Kalau enggak ada hilalnya, bukan pakai astronomis apa? Digenapkan 30 Sya'ban. Pilihannya cuma 2, melihat hilal, kalau enggak ya digenapkan 30 Sya'ban, bukan dengan hitungan-hitungan. Paham? Maka pendapat mereka tidak dianggap. Tetapi bukan berarti alat-alat yang mereka gunakan, ilmu-ilmu yang mereka gunakan ditolak, enggak. Alat mereka, ilmu yang mereka gunakan itu adalah digunakan untuk ya mempermudah orang itu melihat hilal. Contohnya, menurut ilmu astronomis, hilal itu akan terlihat di daerah Anyer contohnya pada jam sekian. Maka kita menggunakan itu untuk melihat hilal pada jam sesuai dengan arahan ilmu astronomis itu. Dan seterusnya. Cuma di sini ada pengecualian. Kalau ahli astronomis semuanya sepakat mencapai derajat mutawatir orang yang menyampaikannya, katakanlah 5 orang lebih menyampaikan dan mereka berbeda-beda dari daerah yang berbeda-beda, sepakat mengatakan besok gak mungkin terlihat hilal. Maka kalau ada orang yang melihat hilal, ditolak persaksiannya. Kenapa? Karena perkataan astronomis ini semuanya sepakat dan sudah mencapai derajat mutawatir bahwa besok gak mungkin kelihatan hilal. Maka ru'yah yang mengatakan ada hilal ditolak. Ya, karena ketika itu sudah mencapai derajat mutawatir. Itu dalam mazhab Syafi'i. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Ini yang sangat terakhir sekali Ustaz. Pertanyaan dari Abu Faifah ya. Ustaz, sekarang tidak ada khalifah. Pendapat siapa yang kita ikuti kalau kita ikut ru'yat global? Dari mana kita mendapatkan informasi ru'yat global itu? Ya. Sebetulnya begini ya. Kalau kita mau ngikutin ru'yahnya pemerintah, satu ya, kalau kita ngikutin ru'yahnya pemerintah, kalau sebagai seorang muqallid, hukumnya gimana? Boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Kalau seandainya begini, kita di daerah contohnya, yang mana di sana memang semuanya ikut pemerintah, orang tua kita juga ikut pemerintah. Ya daripada konflik sama konflik dengan keluarga, ya sudah ikut aja pemerintah. Atau kalau kita mau muqallid tapi kita ingin mengikuti pendapat yang menurut kita kuat, ya ikuti aja ru'yah global. Ru'yah global. Ya kalau saya contohnya ditanya ikut mana, ru'yah pemerintah apa global? Ya ru'yah global. Kenapa ru'yah global? Karena berdasarkan dalil-dalil tadi, ru'yah global itu lebih kuat ketimbang ru'yah regional gitu ya. Ya, lebih kuat karena dalilnya jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi dan lain-lain. Terus dari mana kita mendapatkan ru'yah global? Banyak. Sebenarnya banyak kelompok-kelompok Islam atau ormas Islam yang mengikuti ru'yah global. Tinggal ikuti saja. Contohnya kalau di YouTube itu ada namanya Al-Waqiyah TV ya. Mereka itu pasti senantiasa akan menayangkan tentang ru'yah global dari seluruh penjuru dunia. Nah, cuman memang yang jadi masalah kadang itu kalau seluruh astronomi sepakat gak mungkin kelihatan hilal. Ternyata tiba-tiba ada di suatu daerah ngeliat hilal. Nah, itu yang jadi dilema karena secara astronomis itu semua ilmuwan itu sepakat ini gak mungkin terlihat hilal karena ketika itu posisi matahari pendek contohnya, gak mungkin. Tapi ternyata tiba-tiba melihat hilal. Ada yang ngomong melihat hilal. Nah, yang jadi masalah itu adalah orang yang melihat hilal tadi itu ngerti nggak hilal itu apa? Iya, itu yang jadi masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun gak wajib orang yang melihat hilal itu menyifati hilal itu gini gak wajib. Nah, cuman yang jadi masalah adalah kalau orang yang melihat hilalnya tiba-tiba saya melihat hilal, tapi dia itu belum tentu paham hilal itu apa. Makanya orang yang melihat hilal itu harusnya belajar hilal. Hilal itu bagaimana bentuknya,
dan harus dan dalam keadaan apa ada hilal dan seterusnya. Jangan-jangan yang ia lihat bukan hilal, yang ia lihat adalah apa? Cahaya yang ada di kacamata dia. Contohnya. Makanya ini polemik, dilema. Makanya nanti kalau seandainya ada khalifah, orang yang diperintahkan untuk melihat hilal itu harus sudah mendapatkan pelatihan atau sudah mendapatkan sertifikasi tentang masalah hilal, agar tidak serta-merta dia tiba-tiba saya melihat hilal padahal bukan hilal gitu. Hanya cahaya apa contohnya, tiba-tiba dia mengatakan melihat hilal. Ya, padahal di tempat itu secara astronomis contohnya mustahil kelihatan hilal, mustahil. Nah, jadi ngikutinya kemana? Banyak kok kelompok Islam atau ormas Islam yang menayangkan atau berpendapat ruya global, tinggal ngikutin saja mereka. Bahkan di Apkori TV juga ruya global kan. Ya kemarin aja ruya global ya. Sampai jam berapa pagi, jam 3 pagi. Ya pantengin saja Apkori TV dalam hal penetapan awal Ramadan. Nanti ada di sana. Ya, mungkin itu Ustaz. Ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita atau ngaji kita di pagi hari ini. Insyaallah akan masih kita lanjutkan lagi Ustaz ya. Di hari Senin masih ada Ustaz. Hari Senin atau Minggu malam. Minggu malam. Ada nggak jadinya? Ya, insyaallah Ahad malam ya. Insyaallah pemirsa. Nanti malam masih ada kelanjutannya lagi. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Apkori TV insyaallah ya. Pantengin terus Apkori TV. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di malam. Ada Isya ya Ustaz ya. Insyaallah. Ya. Baik. Kita akhiri dulu pemirsa dan para santri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wassabil haqq wa tawassaw. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi infa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqina lana wa qarabatina fi dinina tawassalna bika bita'alimi antar zuqana wasi'a wa antar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala doa, segala dukungan dan atas segala amal jariah yang telah dititipkan melalui Ma'had Al-Qur'an. Insyaallah ini menjadi investasi akhirat. Atas doa dan dukungan Anda semua, alhamdulillah pembangunan Ma'had Al-Qur'an sudah mencapai berapa persen ya? Seperti yang Anda lihat, ini pembangunan rumah untuk para guru dan di sana ada pembangunan masjid. Kami tidak lupa mengingatkan Anda semua untuk menitipkan sebagian hartanya melalui Ma'had Al-Qur'an. Insyaallah ini menjadi investasi akhirat, menjadi keberkahan, keberlimpahan dalam hidup Anda. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apapun kebaikan yang Anda infakkan, insyaallah pasti akan selalu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.